Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa qaddarash syuhura wal a'wam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawam. Wa ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih dalam metode perhitungan tutorial berhitung hari pertama pada tahun tertentu, ya, awal tahunnya. Pada pekan lalu kita tidak sempat masuk, ya. Saya lupa juga menyampaikan bahwa kemarin itu saya minta maaf ya, sedang melaksanakan pelatihan, ya, kursus pembina pramuka. Jadi saya minta maaf, al-afu minkum jami'an. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini pun kita laksanakan secara online karena beberapa kondisi yang belum bisa kita ketahui bagaimana kondisi menuju ke sana. Karena kemarin terakhir itu hari Senin, ya, waktu saya mau lewat di situ, ya, katanya kondisinya banjir, ya, dan saya pun tidak tahu jalannya kemana gitu. Ya, jadi tidak tahulah di mana arah menuju ke Abrat. Saya lewat di sana juga, ya, jalanannya masih banjir. Entah kalau hari ini bagaimana, tapi saya waspadai saja. Ya, insya Allah kalau pekan depan mudahan kita sudah bisa bersama lagi. Nah, kita lanjutkan ke pengajian kita, masih metode perhitungan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode yang ketiga. Ya, ini sudah berapa hari ini kita membahas ini metode-metode perhitungan ini. Meskipun demikian, kita tetap mengulang-ulangnya karena, ya, satu metode menghitung awal, ya, menentukan hari pertama pada tahun tertentu itu memerlukan latihan-latihan yang betul-betul konsisten. Karena perhitungan ini pun sebenarnya, ya, kalau kita hanya sekedar tahu saja, tidak mengaitkan antar satu perhitungan dengan metode perhitungan dengan metode perhitungan yang lain, cara perhitungan yang pertama dan cara perhitungan kedua itu pun agak sulit. Ya, jadi mesti kita harus ulang-ulang supaya bisa kita hubungkan, ya, supaya bisa kita menghubungkan antar cara pertama, cara kedua, ketiga, karena itu ada saling saling keterkaitan. Apalagi kan ini kita menghitung ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya angka-angka itu, hisab al-jumal, ya. Hisab al-jumal kita tidak bisa lepaskan dari itu semua, ya. Mesti kita perhatikan baik-baik hisab al-jumal itu. Nah, kita masuk ke metode yang keempat. Ya, kita masuk ke metode yang keempat. Pekan lalu, ya, pekan yang kemarin itu metodenya adalah misalnya kita mencari tahun
hari pertama tahun 1445. Maka kita pakai angka apa? Angka sebelumnya, yakni 1444. Begitu juga dengan lain, misalnya 1444 mau dicari hari pertamanya, maka gunakan hari, gunakan angka sebelumnya, yakni 1443. Begitu seterusnya. Jadi ya, gunakan angka sebelumnya. Itu metode yang ketiga ini. Setelah digunakan angka sebelumnya itu, maka kita bagi 30. Ingat, masih ada istilahnya itu hasil bagi dan hasil sisa. Ya. Ada istilahnya hasil bagi, hasil sisa. Nah, itu. Nah, kemudian kita melihat kembali, ternyata setelah kita telusuri, hasil bagi dari 1444 dengan 30 adalah 48, persekian. Jadi kita bulatkan saja di 48 gitu. Nah, setelah kita bulatkan, nah kita cari lagi hasil sisanya. Hasil sisa itu adalah hasil bagi dikali dengan 30 tadi. Itu. Berapa hasilnya? Oh, ternyata hasilnya adalah 1440. Ya, 1440. Nah, 1444 tadi dikurangi 1440, jadi hasilnya 4. Jadi hasil sisa adalah 4. Nah, jadi berdasarkan hal ini, hasil sisa itu, itulah yang digunakan angkanya. Dimulai dari hari apa kira-kira? Kalau metode yang ketiga. Dimulai dari hari Jumat. Nah, itu. Dimulai dari hari Jumat. Seharusnya itu kita tambahkan satu. Tetapi di sini Andre Guruta tidak menambahkan satu. Jadi seharusnya itu 1400, ya, seharusnya itu hasilnya 4 tadi ditambah dengan satu jadi sama dengan 5. Jadi kita hitung dari hari Jumat. Misalnya 5. Dari hari Jumat ya perhitungannya. Angka terakhir itulah adalah hari pertama dari tahun tersebut. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Jadi hari Selasa adalah hari pertama dari tahun 1445. Cuman kalau kita melihat lagi dari kalender itu, kalau kita melihat di kalender Hijriah sekarang itu, yang mungkin kalender DDI itu sudah cetak. Kalau kita melihat ternyata hari pertama dari 1445 itu adalah hari hari Rabu. Kenapa demikian hari Rabu? Tidak beda jauh kan? Satu hari Selasa, berdasarkan perhitungan itu, hari Selasa dia. Tapi kalau kita lihat dari kalender DDI, oh hari Rabu. Apa yang membedakan kira-kira? Yang membedakan itu adalah hasil metode pencarian tanggal itu. Kira-kira metode apa yang digunakan kalau DDI ini? Kalau DDI ini dia menggunakan metode ru'yat, ya. Dia menggunakan metode ru'yat, umumnya begitu. Apa itu metode ru'yat? Metode ru'yat itu adalah melihat hilal secara langsung. Kalau misalnya hilalnya sudah mencukupi umur, ya, mencukupi syarat-syaratnya, syarat-syarat dinamakan hilal, maka sudah masuklah tanggal 1 pada bulan tersebut. Sedangkan yang diajarkan Andre Gurutta ke Haji Abdul Rahman Abu-Dalle ini, yang dalam kitab ini, itu adalah metode yang umum digunakan oleh beberapa, oleh kalangan Muhammadiyah. Saudara kita kalangan Muhammadiyah itu, dia menggunakan ini. Tapi tidak salah juga, karena semuanya sama-sama metode yang digunakan berdasarkan perhitungan. Inilah yang dinamakan hisab itu. Inilah yang dinamakan hisab. Kemudian berikutnya, metode yang keempat, kita lihat kembali. Metode yang keempat ini tidak rumit-rumit amat. Coba kita lihat kembali.
Di sini mengatakan bahwa coba dilihat halaman 17 ya, halaman 17. Sudah dilihat ya? Oke, kita lihat kembali. Halaman ke-17, metode keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Najril amala fit talabi mithla ya mithla ijra'il amala mithla ijra'il amala amali ya mithla ijra'il amali fit tariqi tsalithi ghairu annahu yuzadu bi khamsatin ghairu annahu yuzadu bi khamsatin thumma natrahul majmu'a ala sab'atin thumma na'uddun natija mubdi'an min yaumil ahadi. Fahaitsu intahal adadu fahuwa awwalu yaumin min ayyamis sanatil madiyati. Apa artinya itu? Najril amala, kita melakukan perhitungan. Najril amala, kita melakukan perhitungan fit tolabi, ya, dalam penentuan tersebut. Najril amala, kita melakukan perhitungan fit tolabi dalam penentuan itu. Mithla ijra'il amali fit tariqi tsalithi. Seperti melakukan perhitungan pada cara ketiga. Seperti melakukan perhitungan pada cara ketiga. Jadi dilakukan perhitungan seperti perhitungan cara ketiga. Ghairu annahu yuzadu bi khamsatin.
Ingat ada istilahnya itu goiro anna. Apa itu goiro anna? Di dalam di dalam bahasa Arab itu kata-kata goiro anna itu merupakan takbir atau ungkapan yang bermakna hanya saja. Jadi goiro annahu. Jadi kata-kata goiro anna itu adalah ungkapan yang bermakna hanya saja. Jadi ingat ya, catat kalau ada kapan-kapan adik-adik semua mendapatkan kata goiro anna itu, maka dia bermakna hanya saja. Ya, goiro annahu yuzadu bi khamsatin. Hanya saja perhitungan ini ditambah dengan 5. Yang mana itu ditambah dengan 5? Nanti kita lihat. Thumma natrahul jami'a, natrahul majmu'a ala sab'atin. Kemudian kita hasilnya tadi itu, kemudian hasil semuanya tadi dikurangi dengan 7. Jadi dikurangi dengan 7. Jadi dikurangi dengan 7. Summa na'uddun natija mabda'iyan. Kemudian kita menghitung hasil itu dimulai dengan hari Ahad. Jadi dimulai dengan hari hari Ahad. Jadi jadi dihitung hasil tadi semua. Jadi kalau sudah ditambah dengan 5 kemudian dikurangi dengan 7, nah itu hasilnya. Nah, dimulailah dari hari Ahad dihitung. Nah, ingat ada kalimat haitsu intaha. Haitsu intaha. Jadi ada kata-kata haitsu intahal adadu. Ini kan sudah berulang-ulang ini kalimat ini. Fa haitsu intahal adadu fahuwa awwalu yaumin min awyamis sanatil madiyah. Nah, jadi kapan saja ini kan sudah terulang ya, sudah terulang berapa kali kata-kata fa haitsu intahal adadu. Maka kapan saja perhitungan itu berhenti fahuwa awwalu yaumin. Maka itulah hari pertama. Maka itulah hari pertama ya. Dari tahun yang dimaksud tersebut. Coba kita lihat perhitungannya. Bagaimana metode perhitungannya itu? Bagaimana metode perhitungannya? Kalau kita lihat di sini, nah bilang itu metode keempat katanya hampir sama dengan metode ketiga. Cuman apa? Hanya saja atau cuma apanya yang membedakan? Ditambah dengan 5, kemudian hasilnya itu dikurangi dengan 7. Sianu, Pak. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana metodenya ini? Metode yang kita lihat ini adalah sama dengan metode yang ketiga.
Apa itu metode ketiga? Caranya adalah ambil angka tahun sebelumnya. Misalnya tadi 1445. Misalnya kita mau cari tahun 1445. Maka yang diambil adalah 1444, angka sebelumnya. Kemudian kita bagi 30. Setelah kita bagi 30, ternyata hasilnya tadi berapa? 48 per sekian-sekian. Nah, kita bulatkanlah jadi 48. Itu hasil bagi ya. Hasil sisanya berapa tadi? Hasil sisanya adalah em, 4. Masih ingat toh ini contoh yang saya ulang-ulang terus ini. Saya selalu ambil 1445. Kemudian yang jadi angka itu 1444. Kita ambil terus itu. Kemudian tadi kita ambil 1444 tadi dibagi dengan 30, hasilnya 48. 48 ini hasil bagi. Bagaimana dengan hasil sisanya? Hasil sisanya tadi kan 4 toh. Hasil sisanya 4. Nah, hasil sisanya 4. Eh, hasil sisa inilah yang kita tambah dengan 5 gitu. Hasil sisa inilah kita tambah dengan 5. Itulah yang dimaksud dengan sini. Goiro annahu yuzadu bi khamsah. Hanya saja ditambah dengan 5. Jadi hasil sisa ini, ya, ingat ya adik-adik semua, hasil sisa inilah yang ditambah dengan 5. Tadi hasil sisanya berapa? 4 toh. 4 ditambah 5 berapa? Sama dengan berapa? 9 toh. Ya, 9. Nah, oke. 4 tambah 5 sama dengan 9. 4 tambah 5 sama dengan 9 inilah, ya, 4 ya, tambah 9 inilah yang kita cari eh, sama dengan hasilnya berapa? Eh, 4 tambah 5 sama dengan 9. Ah, 9 inilah dikurang dengan 7. Nah, inilah yang tadi dibilang oleh Andre Guruta ini. Dikurangi dengan dikurangi dengan 7. Jadi dikurangi dengan 7 berapa? 9 kurang 7 berapa? Ya, sama dengan 2 toh? Bentar ya, bentar. Saya jawab dulu ini. Oke, kita kembali lagi. Jadi tadi ini kan kita lihat toh hasil sisa itu ditambah dengan 5. Hasil sisa 4 ditambah dengan 5 sama dengan berapa? 9 dikurangi dengan 7 sama dengan 2. Nah, dimulailah di situ perhitungannya. Jadi hasil 2 itu yang semua tadi itu. Jadi hasil pengurangan tadi 9 dikurang 7. Dari mana dapat 9 kira-kira? Hasil sisa ditambah dengan 5. Di mana dapat 7 kira-kira? Yaitu ketentuannya dari sana memang. Dari metodenya itu memang dari sana 7 diambil. Mengingat kalau kita kemarin mengatakan bahwa 7 itu adalah eh, kalau kita mengatakan 7 itu adalah angka yang diambil 7 karena satu hari dalam sepekan itu adalah 7 hari. Makanya 7 diambil. Nah, itu. Oke. Jadi hasil sisa tambah 5 dikurangi dengan 7. 9 kurang 7 2. Nah, di situ dimulai perhitungan. Mulai perhitungannya adalah dimulai dari hari hari Ahad. Nah, hari Ahad. Kita lihat hari Ahad. Ahad, nah, dua toh? Dua. Ahad, Senin.
Oke, berarti hari Senin adalah hari pertama dari tahun itu tadi, 1445. Loh, kok beda? Kok beda caranya dengan metode yang ketiga? Kalau kita pakai metode yang ketiga itu ternyata dia mendapatkan hari Selasa. Oh, lagi-lagi. Ternyata metode yang dipaparkan oleh Andre Guruta itu sudah benar. Tadi kan saya sebelumnya mengatakan bahwa seharusnya ditambah satu pada metode ketiga. Kalau kita tambahkan satu pada metode ketiga itu, ya, kita tambahkan satu pada metode ketiga itu, maka hasilnya adalah hari Selasa. Oleh karena itu, cocok sudah yang dia bilang Andre Guruta ini. Jangan ditambah satu, maka hasilnya adalah hari Senin. Kalau kita tambah satu, hari Selasa dia. Kalau kita tidak tambahkan satu, hari Senin dia. Berarti metode ketiga dan metode keempat ini sudah men mencocoki. Oke, coba adik-adik semua eh, coba cari, saya berikan waktu cari hmm, hari pertama sesuai dengan metode yang keempat ya. Hari pertama atau metode apalah yang adik-adik pakai. Hari pertama pada tahun 1440. Coba cari kira-kira apa. Saya berikan waktu 5 menit untuk menghitung. 1440. Hari pertamanya apa kira-kira?
Oke, gimana? Sudah dapat hasilnya? Bagaimana? Hasilnya berapa? Hari apa kira-kira? Hari ke-6. Hari ke-6. Kita patokan ya, hari pertama itu hari Ahad. Karena Ahadun kan satu. Jadi satu. Jadi hari Senin, hari kedua. Hari Selasa, hari ketiga. Hari keempat, hari Rabu. Hari kelima, hari hari kelima apa? Hari Kamis. Hari Jumat, hari ke-6. Berarti hari ke-6 ini. Cocok sudah. Hari Jumat. Cocok Mi itu. Jadi hasil sisanya berapa coba kira-kira? Kalau misalnya 1440. Kita kan cari 1440. Berarti hasilnya, nah misalnya 1439 dibagi dengan 30. Jadi hasilnya 47. Kita ambil 47, sekian sekian. Kita ambil 47 saja dah. 47 ya. 47 dikali dengan 30. Saya 1410 ya. 1410 dikurangi 1439. 29. 29 ditambah dengan ya 29 ditambah dengan 5. Hasilnya sama dengan 34. 34 dikurangi 7. Hasilnya 27. Hitunglah, hitung mundur sudah itu. Kalau 27. Coba. Hasil akhirnya 27. Hari apa kira-kira itu? Dimulai dari hari Ahad ya. Kalau misalnya mau metode ini saya pakai metode anu ini, metode keempat ini. Jadi 27 dikurangi 27 itu hitung dari hari Ahad. Kalau sudah berhenti perhitungannya, nah itulah harinya. Masih ingat kan satu pekan itu berapa? Kalau mau gampang begini saja. Satu pekan itu berapa hari? 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 20 mendekati 24. 27 itu. Berarti 7 kali 3. 21. Berarti 21 dikurangi 27 dikurangi 21 sama dengan 6. Hitunglah itu 6. Jadi coba ya 6. Jadi 6 itu kita hitung dari hari Ahad situ. Hari Ahad. Oke, sudah bagus tadi perhitungannya ya. Adik-adik tadi perhitungannya 6 tadi toh. Jadi sudah bagus itu. Jadi 6. Jadi hari apa mundur? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Jumat. Oke, Ahsan. Jadi bagus. Jadi sudah dapat ya hari hari Jumat. Atau hari apa yang dimaksud? Oke, bagaimana? Apakah ada yang lain-lain perhitungannya? Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti pekan depan kita perjelas lagi ya dengan memberikan
apa gambaran di papan tulis. Mungkin malam ini agak-agak mungkin ada perbedaan pendapat ya, persalahpahaman. Bisa jadi saya juga salah, bisa jadi adik-adik ya. Jadi nanti kita perjelas lagi pada pekan ke depan untuk lebih lanjutnya. Ya, semoga bisa diperjelas lagi. Kita perjelas dari yang pertama lah, awal-awalnya itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa eh, bisa saya sampaikan. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سنواصل دراستنا في الأسبوع الآتي، في الأسبوع القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. آه، آمين من الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, silahkan.